Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas terkait penyebab ketunanetraan. Oke, langsung saja. Timbulnya ketunanetraan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor endogen atau internal dari dalam. Yang kedua faktor eksogen, faktor eksternal dari luar. Seperti misalnya keturunan, herediter, atau karena faktor eksogen seperti penyakit, kecelakaan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Jadi intinya ada dua, endogen dan eksogen. Endogen itu internal dari dalam, sedangkan eksogen itu eksternal dari luar diri anak tersebut. Jika dari dalam itu keturunan atau herediter. Nah, jika faktor eksogen itu dari luar, yaitu seperti penyakit, kecelakaan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah saya singkat untuk mengingat, yaitu endo-ekso. Endo itu dalam, ekso itu luar. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, penyebab ketunanetraan menurut Hadi tahun 2005 ada 8. Yang pertama, faktor genetik atau herediter seperti albinism, retinitis pigmentosa (RP) yang dibawa secara genetis sebagai karier pembawa sifat. Yang kedua, perkawinan sedara. Nah, maksudnya perkawinan dengan saudara sendiri ya, teman-teman. Banyak kasus ketunanetraan karena garis perkawinan yang terlalu dekat. Lalu yang ketiga, proses kelahiran. Nah, di sini bisa trauma pada saat proses kelahiran, lahir prematur, lalu kekurangan oksigen akibat lamanya proses persalinan, lalu kesalahan penggunaan alat bantu kelahiran. Yang keempat, ada penyakit akut. Nah, akhirnya berkompilasi pada kesehatan mata, ada infeksi virus yang menyerang syaraf mata. Lalu yang kelima, kecelakaan. Nah, ini kecelakaan yaitu kecelakaan yang mengenai organ mata atau terpapar zat kimia tertentu. Yang keenam, bisa jadi dari zat aditif dan narkoba. Nah, ternyata zat aditif dan narkoba juga bisa ya teman-teman menjadi penyebab ketunanetraan, yaitu overdosis obat psikotropika. Lalu yang ketujuh, infeksi oleh binatang. Nah, ini juga bisa yang merusak selaput tipis dan menyebar. Dan yang kedelapan, yang terakhir, beberapa kondisi kota dengan polusi, suhu, dan kekeringan membawa penyakit mata trakoma. Nah, ada 8. Sudah saya singkat untuk mengingat. Gen adalah genetik atau herediter, bawaan. Sedarah adalah perkawinan sedarah. Proses kelahiran itu seperti trauma, lahir prematur, kekurangan oksigen, dan lainnya. Lalu ada penyakit akut yang berkompilasi pada kesehatan mata, lalu kecelakaan yang mengenai organ mata, zat aditif karena overdosis obat psikotropika, lalu infeksi oleh binatang, dan polusi di kota
yang suhu dan kekeringan sehingga membawa penyakit mata trakoma. Itu dia 8 penyebab ketunanetraan menurut Hadi tahun 2005. Nah, di sini sudah saya kelompokkan penyebab ketunanetraan dari segi negara, baik negara maju ataupun negara berkembang itu tentu penyebabnya berbeda. Yang pertama, di negara maju, penyebab ketunanetraan secara umum yaitu adalah diabetes, glukoma, dan katarak. Nah, seperti itu. Apabila di negara berkembang, penyebab utama timbulnya hambatan penglihatan adalah trakoma. Nah, jika di negara maju, diabetes, glukoma, dan katarak. Apabila di negara berkembang adalah trakoma. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mengingat jika di negara berkembang trakoma, jika di negara maju diabetes, glukoma, dan trakoma. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, penyebab utama kebutaan adalah katarak, glukoma, kelainan refraksi, penyakit kornea, retina, dan kekurangan vitamin A, menurut G. Sianturi tahun 2004. Demikian pula dari kurun waktu terjadinya, ketunanetraan dapat terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan, saat dilahirkan, maupun sesudah kelahiran. Nah, jadi ada prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal itu dalam kandungan, natal itu pada saat kelahiran, lalu postnatal sesudah kelahiran. Nah, di sini ada retinopati diabetika. Apa itu retinopati diabetika? Yaitu diabetes jangka panjang. Sering mengakibatkan perubahan di dalam pembuluh-pembuluh darah halus pada retina selaput pada bagian belakang mata. Nah, terdapat dua bentuk retinopati diabetika. Nah, yang pertama bentuk yang lebih ringan yang disebut dengan non-proliferatif adalah bentuk yang lebih umum. Bentuk ini terjadi karena berkembangnya mikroanerism, sedikit pembesaran pembuluh darah kapiler pada retina yang biasanya tidak mengakibatkan kehilangan penglihatan yang serius. Adapun trakoma adalah penyakit menular disebabkan oleh sejenis virus yang menyerang kelopak mata dan kornea. Nah, penyakit ini masih banyak berjangkit di negara-negara berkembang. Nah, trakoma dapat dicegah melalui sanitasi dan perawatan medis modern. Pola perkembangannya bervariasi, bisa dari individu ke individu, tetapi gejala-gejala berikut selalu ada. Misalnya, mata terasa sakit bagaikan terbakar, lalu sangat peka terhadap cahaya. Lalu penglihatan terganggu atau kasus yang parah bahkan hilang, karena trakoma makin lama makin hilang kebeningannya. Lalu ada perang modern. Nah, di sini melawan banyak faktor yang kompleks yang menentukan terjadinya gangguan-gangguan yang mengakibatkan ketunanetraan terus dilaksanakan. Adapun ke-10 strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada propilaksis. Nah, adalah penggunaan prosedur yang sistematis jika perlu, penggunaan medikasi untuk mencegah primer terhadap suatu gangguan seperti gonorrea. Yang kedua ada imunisasi. Nah, vaksinasi terhadap penyakit-penyakit infeksi seperti campak, rubella, dan sebagainya. Adapun yang ketiga perawatan kehamilan yang tepat. Nah, bagi wanita hamil, strategi ini memerlukan pelayanan kesehatan yang maju dan sumber-sumber ekonomi. Lalu yang keempat ada perawatan neonatal. Ini pemberian perawatan yang tepat bagi bayi yang baru lahir. Yang kelima, perbaikan gizi, yaitu termasuk pemberian vitamin A secara teratur. Lalu yang keenam, melalui pendidikan. Nah, pendidikan masyarakat melalui media massa, atau lebih spesifik pendidikan kesehatan mengenai penyakit-penyakit endemik lokal, penyakit menular seperti campak. Lalu yang ketujuh, penyuluhan genetika. Nah, di sini belum dilaksanakan dalam skala besar, kecuali penyuluhan untuk mencegah perkawinan antar saudara dekat.
Nah, tadi ya teman-teman saudara dekat. Lalu yang kedelapan, perundang-undangan. Nah, satu strategi primer untuk pencegahan terhadap beberapa penyebab ketunanetraan anak seperti ketentuan-ketentuan yang mengatur produksi dan pengedaran barang-barang mainan yang berbahaya. Yang kesembilan, deteksi dan intervensi dini. Nah, untuk meningkatkan interaksi dan perkembangan serta perawatan bagi penyakit-penyakit yang berpotensi mengakibatkan ketunanetraan seperti katarak bawaan atau glukoma bawaan. Lalu yang terakhir yang ke-10, meningkatkan higien dan perawatan kesehatan, terutama selama saat infeksi dan sakit. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.